Ini ganti di dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu, Bang Judi, Bang Utabi, teman-teman, Prof. Amel, serta seluruh peserta, terima kasih atas kesempatannya. Juga para pimpinan atau pegiat filantropi dari Basnas maupun LAS ya, yang hadir pada kesempatan kali ini. Bahagia kembali untuk membincang tentang filantropi, etika filantropi ya, keagamaan, dan bagaimana ada kaitannya dengan pemenuhan tentang hak-hak manusia. Saya ingin memulai pada kesempatan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya ketika berbicara tentang filantropi, apa yang ada di benak masyarakat ya, ataupun para pegiat gitu. Dan filosofi yang bagaimana yang menjadi rujukan ya, atau landasan dalam kegiatan atau aktivisme sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Ini menarik karena tentu saja latar belakang dan filosofi di dalam berbagi itu bermacam-macam. Mari kita misalnya lihat tentang Islam. Di Islam ada beberapa prinsip ya. Sedekah misalnya. Itu konsep dasar yang menjadi landasan dalam filantropi. Sedekah itu bermakna lebih luas ya, daripada zakat, dan bahkan dalam Al-Quran kata zakat itu juga yang digunakan adalah sedekah. Perintah berzakat itu juga sebagian menggunakan kata sedekah. Ini nama sedekah lil fuqara ya, bahwa giving kita, kebajikan kita itu adalah untuk lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi dalam agama-agama, khususnya dalam Islam misalnya, sedekah itu li el fuqara, belongs to ya, miliknya anak-anak atau orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, fuqara, orang yang lemah betul, tidak punya resource yang mapan, yang stabil, dan wal masakin ya, dan orang-orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mencukupi itu kebutuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 8 konsep asnaf ya. Nah, ketika berbicara belongs to lil fuqara, bahwa apa yang kita berikan itu sebetulnya sudah jatahnya mereka, maka sebetulnya di situ kita bisa melihat yang dibicarakan bukan hanya kebaikan dari seseorang, tetapi itu sudah milik atau haknya orang lain. Karena itu yang menarik konsep zakat dalam Islam misalnya, harta yang kita miliki itu bukan hanya milik kita, tetapi ada jatahnya orang. Gitu ya. Ada jatahnya. Dan jatahnya orang berarti hak orang lain yang kita tidak berhak menggunakannya. Kecuali kita bisa memberikannya. Menyisihkannya untuk dititipkan dan kemudian digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, itu satu konsep. Tetapi konsep zakat dalam Islam misalnya itu lebih pada kewajiban. Ya. Jadi tidak terkait secara erat dengan konsep filantropi yang menunjukkan satu kedermawanan. Karena itu sudah berbicara tentang hak ya. Apakah ada hak orang lain kita memberikan itu dermawan atau bukan? Gitu. Ya bukan dermawan, yuk menunaikan kewajibannya. Kalau ada dalam Kristen ada sepersepuluhan, orang memberikan sepersepuluhan itu apakah dia dermawan atau tidak? Tapi dalam konsepnya adalah itu sudah haknya gereja ya, 10% tuh misalnya. Nah, jadi ini adalah pemenuhan hak di satu sisi. Jadi satu prinsip yang kita pegang bahwa dalam konteks tertentu perintah-perintah dalam agama itu adalah pemenuhan hak orang lain justru gitu ya. Dalam sedekah, dalam zakat, dalam tithing kemudian. Nah, tetapi landasan filosofis bisa berbeda-beda ya. Misalnya dalam tradisi Kristen saya kira nanti ada Bang Victor juga kalau nggak salah tadi disebut-sebut ya.
tentang kasih sayang, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan China? Ya, dalam beberapa literatur yang saya baca ya belas kasihan. Ternyata belas kasihan juga menjadi satu filosofi, rasa kasihan. Beda dong, orang yang filosofinya rasa kasihan dengan orang filosofinya uh, tidak melibatkan feeling yang kuat, tetapi you are responsible, support them. Kamu bertanggung jawab untuk menolong mereka. Nah, inilah teman-teman, bahwa dalam tradisi agama ada berbagai landasan filosofi ya tentang bagaimana konsep dharma dalam Hindu atau Buddha. Ya. Filosofinya seperti apa sih? Apakah itu religious responsibility ataukah motivasi moral saja? Ya? Ataukah itu hanya refleksi dari sebuah kedermawanan? Nah, jadi ini sangat beragam. Tapi yang menarik adalah dengan berbagai filosofi tersebut, ya nilai kemanusiaan lah yang utama dan kemudian menjadi narasi besar dalam filantropi yang kemudian berkembang di mana-mana. Dan Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan gerakan filantropi yang cukup masif ya, sangat masif menurut saya. Ini sempat saya tampilkan. Banyak sekali organisasi yang berdiri ya, berbasis keagamaan, termasuk organisasi kemanusiaan pasca bencana di Aceh. Ini Christian majority province, Muslim majority province, ada yang pas, ada yang kurang lah. Tapi saya kira moralnya seperti ini. Jadi keterlibatan aspek agama itu cukup dominan dalam sektor ketiga, ya, third sector atau voluntary sector. Itu cukup dominan saat ini. Banyak sekali lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk pendidikan basisnya agama. Dan memang dari dulu seperti itu. Kita melihat gerakan Muhammadiyah seperti saat ini adalah dengan rumah sakitnya yang banyak, ya, dengan rumah sakitnya yang banyak, dengan lembaga pendidikannya yang banyak, itu juga keagamaan. Ada gerakan PKO dulu, penolong kesengsaraan umum, dan itu satu artikel yang ditulis secara spesifik oleh Mbak Amel misalnya, terbit di London. Saya kira artikel yang menarik bahwa motivasi agama atau entitas keagamaan punya peran di situ. Tapi kita juga melihat bahwa Muhammadiyah juga tidak berdiri sendiri. Dia belajar dari Katolik, dia belajar dari Kristen di Yogyakarta. Ya. Bagaimana orang Kristen Katolik sudah mulai punya klinik dan lain sebagainya. Orang Islam terlibat. Jadi aspeknya banyak. Karena itu mungkin nanti bisa dicek lagi datanya seperti apa sebetulnya. Lembaga amil zakat, coba saja cek. Ya. Yang minta perizinan semakin banyak. Gitu. What does it mean? Apa lembaga filantropi kemanusiaan juga semakin banyak. Ini yang menarik. Nah, karena itu kita perlu berefleksi lagi sebetulnya kemunculan organisasi-organisasi kemanusiaan, organisasi sosial yang berbasis keagamaan itu filosofi dan inspirasinya apa? Apa sih misinya? Misi spesifiknya itu bagaimana ya? Apakah memang tujuannya semata-mata tentang uang? Ataukah tentang nilai? Nah, apakah organisasi-organisasi itu berbicara tentang nilai-nilai yang harus disematkan ke publik, ya, nilai-nilai yang harus disebarluaskan, ya, ataukah tentang uang, ya, ataukah juga tentang interpretasi mengenai development lah, tentang pembangunan dari prinsip keagamaan yang sekarang. Nah, kemudian, nah yang menarik justru karena Indonesia itu meskipun mayoritas Muslim, tapi Indonesia adalah negara dengan komposisi masyarakat dan keagamaan yang sangat plural, kan paling plural. Ya mungkin kalau paling plural tidak ya. Amerika saya kira itu lebih ini plural. Tapi ini secara keagamaan sangat plural, secara budaya, bahasa. Nah, yang
menjadi pertanyaan adalah bagaimana lembaga filantropi hidup dalam masyarakat plural seperti itu. Jadi misi utama lembaga filantropi, termasuk yang berbasis keagamaan, hadir di tengah masyarakat yang plural. Itu apa nilai utamanya? Ini bisa beragam macam. Apalagi justru dalam konteks Indonesia, ya, kita tahu bahwa dulu ya dalam 30 tahun terakhir tidak sedikit ya konflik-konflik yang melibatkan masalah keagamaan, konflik-konflik yang melibatkan etnisitas. Sejauh mana lembaga filantropi itu dan yang menarik bagi saya justru teman-teman semua, mengapa agama? Apakah ada filantropi berbasis etnik? Ada, ya. Tapi kenapa tidak lebih besar, tidak lebih profesional, tidak growing gitu? Ini yang situasi yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu kita bisa membaca bersama arah dari filantropi yang lebih inklusif itu seperti apa ke depannya. Saya melihat bahwa gerakan filantropi itu juga dibalik praktek memberi, dibalik praktek menolong, dibalik penghimpunan uang, ya, dibalik pembentukan tim kemanusiaan, delivery, action dan lain-lain, tentu ada narasi, gitu ya. Nah, sebetulnya narasi yang berkembang dalam humanitarian action itu seperti apa? Narasi yang dikembangkan dalam gerakan filantropi berbasis agama itu seperti apa? Nah, ini beberapa hal yang nanti akan kita cermati dan teman-teman kita diskusikan. Nah, ketika berbicara tentang etika filantropi, tentu saja kita berbicara tentang apa yang baik dan buruk. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, apakah ada itu dalam filantropi? Nah, ini justru menjadi substansi dari workshop ini, bahwa kita bersama dengan pengalaman masing-masing hendak mendiskusikan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dan tidak perlu dilakukan, gitu ya. Yang harus dilakukan itu apa sih oleh lembaga filantropi? Yang tidak perlu dilakukan itu apa oleh lembaga filantropi? Gitu ya. Dalam konteks apa? Ya dalam konteks bagaimana mereka menjalankan misinya. Spiritnya apa? Spirit kasih sayang, spirit kebersamaan, spirit cinta kasih, ataukah spirit untuk menolong, atau spirit belas kasihan yang akan kita bangun. Atau spirit atau semangat untuk memberikan hak kepada orang. Nah, ini saya kira diskusi semacam ini penting dilakukan, sehingga bisa tahu bahwa metodologi yang kita rumuskan di dalam gerakan filantropi itu juga bisa kita susun dengan baik di internal organisasi masing-masing, agar bisa terbaca, ya, bisa terbaca arah gerakan yang kita bangun. Goals-nya itu apa? Ya, tentang menolong jelas ya. Tetapi bagaimana dalam konteks masyarakat yang ada saat ini? Gitu ya. Siapa sebetulnya akan menjadi target beneficiaries ya, penerima manfaat yang utama kita itu apa? Adakah klasifikasi tertentu? Apakah ada kategori tertentu yang dibedakan, misalnya berbasis keagamaan, berbasis etnisitas, berbasis usia, berbasis gender, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Nah, karena itu kalau berbicara tentang etika, sebagaimana saya sebutkan tadi, baikkah sebuah lembaga menjalankan kemanusiaan dengan narasi seperti ini? Haruskah kita membangun narasi seperti itu? Karena dalam gerakan filantropi tidak hanya masalah kasih sayang, tidak hanya masalah kewajiban keagamaan dalam konteks kedermawanan, tidak hanya berbasiskan kepada apa yang saya sebut tadi dengan rasa belas kasihan, tapi justru di situ juga ada aspek-aspek yang lain. Salah satunya adalah kalau dalam Islam namanya ukhuwah, ya, atau brotherhood, ya, atau persaudaraan.
Itu satu. Yang kedua adalah solidarity. Ketika menyangkut brotherhood dan solidarity, to some extent ini juga ada kaitannya dengan konteks politik ya, masyarakat. Konteks politik seperti apa? Anda merasa terikat dengan satu kelompok tertentu, dan tentu saja Anda menjadi bagian dari kelompok tersebut, dan ketika terjadi sesuatu dengan kelompok tersebut, rasa solidaritas itu Anda bangun. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa misalnya diskusi tentang etika dalam memberi itu menjadi penting. Kalau dalam Islam bahkan ada ada berbagai keterangan ayat Al-Quran misalnya ya. Bahkan dalam Islam Al-Quran itu justru menarik berbicara tentang etika ini. Jadi bahkan dalam Islam pun ada satu keterangan bahwa kata-kata yang baik itu khairun daripada memberi sesuatu tapi kemudian kita melontarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Atau dengan sikap dan attitude yang tidak baik. Itu tuh menarik. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya philanthropy is not simply about transferring belongings. Gitu. Bukan hanya untuk memindahkan barang dari saya kepada si A, diberikan dari si B, si C, tetapi di situ ada nilai gitu ya. You bersikap baik sama orang itu dengan menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang indah, ya. Penuh respect gitu ya. It's much better from transferring your money, from giving your stuff gitu ya, daripada hanya memberikan sesuatu pada orang lain, tapi kemudian ada attitudes yang tidak baik gitu, menyakiti penerima misalnya ya, dan sebagainya. Jadi ini satu contoh saja bagaimana etika itu menjadi penting di dalam filantropi. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, bahwa aspek teologis itu juga menjadi bagian dari gerakan filantropi. Ya. Tentu ada rujukan-rujukan keagamaannya, ya, ada rujukan teologisnya, dalil-dalil naklinya kalau dalam bahasa Islam, ya, ataupun reasoningnya yang sifatnya theological, dan kemudian ethics itu ya kalau berbasis filantropi berbasis keagamaan itu juga sudah menjadi bagian dari sudah terwujudkan dari apa yang disebut dengan everyday ethics, ya. Etika sehari-hari, kebiasaan, gitu ya. Kebiasaan sehari-hari yang ada dalam masyarakat, ada dalam satu komunitas. Gitu ya. Yang ketiga adalah tentang kesesuaian antara sikap kita dalam memberi itu kesesuaian dengan ritual, dengan ritus keagamaan dan sebagainya. Nah, bagaimanakah sebetulnya agama juga berbicara tentang kategori-kategori ya, masyarakat yang membutuhkan dukungan dari seseorang, gitu ya. Dukungan dari seseorang. Agama-agama berbicara tentang yang miskin, ya, tentang orang yang papa, ya, yang lemah, ya. Dan narasi muncul secara normatif itu adalah biasanya tentang ya, bagaimana to feed the poor, yang memberi makan orang miskin, ya, menolong orang yang lemah, ya, memberikan dukungan pada orang yang penghasilannya rendah, keluarga kurang tidak mampu, ya, membantu orang yang lemah, dan juga orang-orang yang menjadi korban dari sebuah sistem, gitu ya. Nah, etikanya, ya, jadi semuanya rata-rata tidak ada yang berbeda dengan prinsip-prinsip semacam ini, termasuk di masalah kemanusiaan, ya. Tapi yang juga perlu kita perhatikan justru adalah bagian kanan. Ya. Apakah dengan kita membantu, apakah dengan kita menolong, ya, keputusan itu sudah dilandaskan pada satu argumen dan satu landasan yang kuat. Misalnya.
Contohnya begini, uh, giving, memberi itu adalah bagian dari sebuah keputusan moral yang dimiliki seseorang, ya. Keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik keagamaan ataupun everyday, tadi saya sebutkan everyday ethics, ya. Jadi memberi, menolong, menggalang dana itu adalah sebuah keputusan moral, bahwa sudah ada proses rasionalisasi terhadap keputusan itu diambil. Mengapa saya harus menolong ini? Ada apa yang terjadi? Mengapa saya ambil keputusan ini? Saya akan memutuskan untuk membantu kelompok ini dalam peristiwa ini, dan saya tidak akan membantu di kegiatan yang lain. Saya tidak akan menolong kelompok B. Saya tidak akan ikut serta dalam peristiwa C, dan seterusnya. Dan itu adalah keputusan-keputusan yang ada proses reasoningnya, baik reasoning dalam konteks theological ataupun teologis, maupun konteksnya adalah filosofis ataupun politis, gitu ya. Nah, karena itu, di dalam keputusan yang diambil, apakah ya, agama saya kira sudah memberikan rambu-rambu, ya. Tapi yang bagi lembaga saat ini dalam konteks filantropi inklusif adalah apakah ya dalam menggalang dana, dalam memberikan bantuan, kita masih bisa menunjukkan ini, showing ya respect lah, menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Even ketika yang ditolong itu berada dalam satu situasi konflik, ya. Situasi konflik. Ya. Ada respect, ya, memberikan respect pada orang yang mau dibantu, ya. Protecting dignity, yang misalnya juga melindungi rasa apa ya istilahnya dignity-nya, ya. Ya kehormatan lah ya, seperti itu, dan juga mempromosikan hak-haknya, ya. Kita masih juga menjaga tentang equality, ya, kesetaraan, ya, ataupun ya kita ingin mendorong justice. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan respect atau khususnya dignity, rights, equality, and justice itu adalah sebuah konsep-konsep filosofis yang juga harus kita pahami bahwa itu erat kaitannya dengan konteks politik. Karena itu filantropi inklusif menurut saya dalam konteks pemenuhan hak-hak ya orang lain, apalagi hak asasi manusia, itu sebetulnya berbicara tentang isu-isu politik. Dan karena itu sebagaimana saya sebutkan, ya ini yang menarik, ya, bahwa isu tentang human rights misalnya disampaikan bahwa semua manusia itu dilahirkan secara bebas dan setara kehormatannya dan juga hak-haknya. Ya. Jadi yang kalau dalam narasi ini bahwa ternyata konsep brotherhood, ukhuwah itu menjadi penting ya bagi seseorang. Manusia lahir punya hak untuk hidup, hak untuk berbicara dengan menyatakan pendapat ya secara bebas. Kemudian ya kita bisa cek dalam declaration gitu ya of human rights misalnya, universal human right. Kemudian ada humanitarian principle dan prinsip-prinsip kemanusiaan ya yang mencakup tentang impartiality, neutrality, dan independence. Apakah seorang itu bisa bersikap imparsial, dan apakah imparsial itu perlu, ya, netralitas itu perlu, dan independensi itu perlu. Mengapa itu diperlukan? Oleh pegiat kemanusiaan, ya, tidak memihak, gitu ya, tidak memihak berat sebelah dalam memberikan bantuan. Dan apakah mungkin itu dilakukan? Dan kalau mungkin dalam konteks bagaimana? Apakah terjadi lapangan? Dan apakah juga bisa dibangun narasi dengan mengenai imparsialitas, netralitas, dan independensi itu? Gitu ya. Nah, akhirnya ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, memang yang dapat menjadi perhatian kita semua, Ibu dan Bapak, terkait dengan
etika filantropi ya, berbasis keagamaan ataupun etnisitas ya, itu sekali lagi berbicara tentang keputusan ya, keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga kemanusiaan ketika memutuskan akan menolong, akan membantu, akan memberi, cara membantu dan cara memberi, kemudian juga model ya, penggalangan dana yang dia lakukan untuk dapat membantu si A, gitu ya. Dan yang penting itu adalah narasi yang akan dibangun. Nah, jadi ada barriers, ada beberapa challenge lebih tepatnya, bukan barriers ya. Ada opportunities, ada challenge-nya itu seperti apa ya? Challenge-nya di dalam seberapa mampu lembaga filantropi itu memupuk memupuk dasar-dasar filosofisnya dan etikanya dalam memutuskan untuk memberikan bantuan. Yang kedua, challenge-nya itu adalah geopolitik saat ini yang sangat beragam ya. Apalagi di era sosial media, orang bebas mengakses berbagai informasi dan pada saat yang sama orang bebas membuat narasi. Yang itu kalau narasi kebajikan semakin dahsyat, tetapi narasi kebencian juga ada gitu ya, dan kuat. Jadi akselerasinya di era saat ini konteks geopolitik dunia yang berdampak pada domestik itu juga berakibat pada narasi yang dibangun gitu ya, kan seperti apa. Nah, yang ketiga tentu saja kita paham bahwa gerakan filantropi tidak bisa dilepaskan dari cultural proximity. Ada kesetaraan atau keselarasan kultural ya, kesamaan budaya, kesamaan identitas, kesamaan mungkin kelas gitu ya, ataupun yang semacam itu, yang boleh jadi dalam konteks penggalangan dana itu menjadi sangat penting, tetapi juga menjadi tantangan ketika menentukan beneficiaris gitu ya. Siapa penerima manfaat itu? Apakah penerima manfaat harus satu agama dan saya, harus satu etnik dan saya, Sunda Empire gitu ya, atau orang Sumatera gitu ya, atau hanya orang Bugis saja saya ini, nah, misalnya seperti itu ya. Dan ya afiliasi keagamaan ini penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini saya kira banyak offerings ya, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh komunitas keagamaan yang sifatnya pemenuhan ritual ya, untuk kebutuhan-kebutuhan upacara keagamaan atau ritual gitu ya, yang mungkin dalam konteks tertentu belum banyak berbicara tentang hak gitu ya. Nah, sementara problem di dunia, termasuk di Indonesia, itu sangat banyak ya, dari mulai isu sektarian, ekstremisme, poverty, ya, ada gap sosial dalam masyarakat, ya, kesenjangan sosial ekonomi, dan bahkan kesenjangan wilayah darat, wilayah di kita itu, kawasan, kesenjangan kawasan ya. Nah, ini menjadi tantangan. Apakah juga filantropi keagamaan berbicara tentang itu? Gitu ya. Misalnya kalau untuk mission, religious mission, saya kira baik Muslim atau Kristen atau mungkin agama yang lain ya, saya kira sudah banyak menyentuh daerah-daerah kawasan terpencil gitu ya. Misionaris maupun pendakwah itu sudah sampai di banyak kawasan terpencil. Tapi yang menarik ya justru di situ formulanya adalah pembangunan gitu ya. Tetapi yang dari awal sudah membangun paradigma pembangunan untuk bisa sampai ke kawasan-kawasan yang rawan ya, yang rawan karena isu sektarian atau isu, kalau sekarang di daerah tertentu ya borders ya, seperti apa, yaitu untuk organisasi keagamaan belum banyak untuk bicara pembangunan seperti itu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu gambaran sebetulnya bagaimana sih memoderasi filantropi itu gitu ya. Apakah misalnya dalam konteks gerakan filantropi basis agama ini, kita ini memiliki cara atau tujuan atau cara untuk ya,
Nomor satu, pertanyaan, apakah kita ini dalam menggalang dana, menarik perhatian orang, ingin tanda petik menjual korban, gitu ya, atau kita ingin mendorong, mempromosikan kapasitas organisasi kita yang semakin baik. Gitu ya. Jadi kalau kita cara mendekati orang, cara dengan proposal yang bagus, ya, atraktif, visioner, ataukah dengan mengangkat isu-isu sensitif. Nah, itu maksud saya. Kemudian ketika kita mau narasi, baik narasi itu berbentuk gambar ya, ataupun framing ya, berbentuk narasi, apakah kita ini hendak mengeksploitasi kemiskinan, ya, ataukah menyampaikan fakta? Ya mungkin ini Mbak Amel, teman-teman semua secara teknis harus ada workshop lain ya. Bagaimana sebetulnya, apa bedanya sih to deliver messages ya, to inform dan to exploit. Jadi orang miskin tuh kita eksploitasi gambarnya, fotonya itu agar prihatin orang melihatnya, ataukah kita ingin menyampaikan sebuah fakta, dan tentu saja menarasinya berbeda ya. Nah kira-kira dalam agama itu bagaimana, ini yang sedang saya coba dalami ya. Kemudian kita ini untuk menarik perhatian para pemberi, benefactors, para donor, para donatur, ataukah kita justru melakukan abuse terhadap abuse itu penyalahgunaan ya terhadap fakta kemiskinan itu, gitu ya. Yang keempat, apakah kita ingin mau mengubah realitas, to changing reality, atau preserving the problems, ataukah kita ingin memelihara masalah itu, gitu. Nah ini menjadi challenge bagi kita semua, teman-teman. Betulkah dan seberapa banyakkah orang itu bisa tertolong oleh kita, gitu ya. Nah, dalam konteks kemanusiaan saya kira banyak, tapi dalam konteks development ini menjadi PR juga buat kita semua. Kemudian ketika membangun narasi filantropi, keagamaan, ya, etika agama itu yang diizinkan apa? Ya? Apakah spreading happiness ya, untuk menyebarluaskan lah ya kebahagiaan, ataukah untuk menyebarluaskan kesedihan? Ya? Apakah kita itu mau mempromosikan gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh orang, ataukah kita ingin memprovokasi emosi orang lain? Nah, saya kira itu beberapa hal yang penting untuk kita lihat ya, untuk kita pertimbangkan dalam memahami etika filantropi, gitu ya. Saya pernah menulis satu naskah ya tentang hak ya, tentang citizen rights, gitu ya, Muslim philanthropy and citizen rights. Jadi sebetulnya masyarakat itu punya hak yang harusnya dia dapat, tetapi belum dia dapat dari negara. Ya. Jadi sebagai warga negara, masyarakat itu terikat ya dengan state, dengan negara. Ya. Ada kewajiban dia membayar pajak dan lain sebagainya, tetapi juga ada kewajiban negara untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, bukan masyarakat, kalau konteks negara itu citizen, warga negara. Ya. Nah, kalau ada warga negara yang miskin, kalau ada negara yang menderita, ya, itu adalah sudah kewajiban negara untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan andaikan negara tidak memenuhi, ya, tidak dapat dipenuhi oleh negara, maka kemudian lembaga masyarakat sipil lah, termasuk organisasi keagamaan yang saat ini banyak tampil gitu ya. Nah, justru itulah dalam situasi seperti ini, bagaimana sebetulnya etika keagamaan berbicara tentang giving, helping, supporting, assisting, dan lain sebagainya dalam konteks Indonesia yang memang plural gitu. Saya kira
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.